Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Malinda Wiyanda. Perkenalkan, nama saya Wirdan Aulia. Nama saya Khairunisa Susmianti. Saya Novi Asfitri. Saya Oktavian Reda Purnama akan membahas tentang book review dari kelompok 4. 3A PGSD. Di sini Nah, yang akan saya bahas pertama yaitu tentang set mental. Apa itu set mental? Set mental merupakan aspek manajemen kelas yang sudah tidak asing lagi bagi pengajar. Sesuai dengan namanya, ini menyangkut dengan kesiapan mental yang dibawa guru ke proses manajemen. Tanpa mental yang tepat, tidak ada aspek lain dari manajemen ruang kelas yang bekerja dengan baik. Misalnya, mungkin seorang guru menghabiskan banyak waktu untuk menetapkan aturan dan prosedur kelas. Namun, pada hari tertentu, guru mungkin terganggu oleh suatu kejadian dalam kehidupan pribadinya dan gagal menerapkan aturan dan prosedur yang telah ditetapkannya. Demikian pula, guru mungkin memiliki banyak intervensi disipliner yang terampil. Namun pada hari tertentu juga, dia mungkin merasa kesal dan gagal menggunakan intervensi tersebut. Memilih untuk melampiaskan frustasinya dengan meninggikan suaranya kepada siswa yang tidak mengikuti aturan atau prosedur tertentu. Singkatnya, set mental berkaitan dengan cara seorang guru berpikir dan berperilaku di kelas dari waktu ke waktu. Nah, demikianlah tentang set mental yang bisa saya jelaskan kepada kalian tentunya. Kemudian ada exhibition with witness atau saksi. Exhibition with witness adalah istilah yang diciptakan oleh peneliti Jacob Kounin pada 1970 yang menemukan bahwa manajer yang efektif secara teratur memantau ruang kelas mereka dan menangani kemungkinan perilaku buruk dengan segera. Saksi atau witness telah dijelaskan sebagai berikut. Manajer yang efektif memantau kelas mereka secara teratur, mereka memposisikan diri sehingga mereka dapat melihat semua siswa dan mereka terus memindai ruangan untuk melacak apa yang sedang terjadi, tidak peduli apalagi yang mereka lakukan pada saat itu. Ini dikutip dari Good and Brophy tahun 2003 halaman 112. Nah, rekomendasi untuk praktek kelas. Ada 4 perilaku merupakan saksi atau witness. Yang pertama, menempati seluruh ruangan. Kedua, memperhatikan potensi masalah hanyalah menyadari perilaku siswa yang mungkin berfungsi sebagai tanda peringatan. Anda harus memperhatikan sinyal berikut. Satu atau lebih siswa tidak terlibat dalam pekerjaan kelas untuk waktu yang lama. Misalnya, jika seorang siswa atau sekelompok siswa tidak menjawab pertanyaan apapun atau mengangkat tangan untuk waktu yang lama, ini mungkin menunjukkan potensi masalah. Kedua, sekelompok siswa saling memandang dan tersenyum. Yang ketiga, anggota kelas semuanya melihat ke bagian tertentu di kelas. Keempat, siswa tertawa dan tersenyum saat Anda berjalan ke bagian tertentu di kelas. Dan yang kelima, saat punggung Anda berbalik, Anda berulang kali mendengar suara lecet, bisikan, atau suara lain dari bagian tertentu di dalam kelas tentunya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai exhibiting with witness dan exhibiting emotional yang ada dalam mental set. Pada pembahasan pertama sudah dijelaskan mengenai mental set. Jadi di dalam mental set terdapat exhibiting witness dan exhibiting emotional. Jadi yang kita tahu bahwa exhibiting witness adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang guru tentang apa yang terjadi di semua bagian kelas. Nah, terdapat 4 rekomendasi yang dilakukan seorang guru ketika berada di dalam kelas. Yang pertama, menempati seluruh ruangan. Yang kedua, memperhatikan potensi masalah. Yang ketiga, menggunakan tindakan secara bertingkat. Dan yang keempat, peramalan sebuah masalah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai
memperhatikan tindakan bertingkat dan peramalan sebuah masalah. Aspek terakhir dalam exhibiting weightedness adalah peramalan masalah. Anda dapat memperkirakan masalah secara mental dengan meninjau siswa di kelas dan mencatat apapun yang rentan terhadap perilaku buruk yang dilakukan siswa di dalam kelas. Setelah kalian mengetahui tentang exhibiting weightedness, selanjutnya saya akan membahas sedikit mengenai exhibiting emosional yang ada di dalam mental set. Exhibiting emosional atau menunjukkan objektivitas emosional, hal ini sangat penting bagi seorang guru dalam memahami teknik manajemen kelas. Sebagai manusia, kita adalah makhluk yang emosional. Begitupun seorang guru dan seorang siswa harus memiliki kedekatan emosional yang terjadi di dalam kelas untuk tercapai tujuan dalam pembelajaran. Pasti seorang guru akan memiliki kedekatan emosional atau kedekatan alami dengan beberapa siswa. Nah, ada beberapa kutipan yang dikutip dari Good and Brave tahun 2003. Beliau menyatakan bahwa manajemen kelas yang efektif dalam mengkondisikan ruang kelas secara teratur yaitu memposisikan diri sehingga guru bisa melihat semua siswa dan memindai ruangan apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi dalam kedekatan emosional seorang guru dan siswa sangat penting dan dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan serangkaian tindakan bertingkat atau bertahap. Nah, setelah guru mengetahui potensi masalah yang terjadi di dalam kelas, selanjutnya guru mulailah mengambil serangkaian tindakan yang lebih berfokus pada siswa yang bermasalah atau yang bersangkutan. Rangkaian tindakan itu sebagai berikut. Yang pertama, lihatlah siswa yang bermasalah atau yang dicurigai. Yang kedua, bergeraklah ke arah siswa. Yang ketiga, sampaikanlah kepada siswa yang dimaksud dan cobalah untuk menjaga kondusif kelas. Dan yang keempat, hentikan kelas dan beritahu kepada semua siswa bahwa diperlukannya intervensi. Dalam melakukan serangkaian tindakan bertahap, hal yang pertama yang dilakukan seorang guru adalah melihat siswa yang menyebabkan masalah, tetapi tetap melanjutkan pembelajaran atau kegiatan akademis di dalam kelas. Misalnya, guru menjawab pertanyaan dari salah satu siswa, tetapi guru melihat dua siswa di belakang yang dicurigai membuat masalah di dalam kelas. Guru tidak usah meninggikan suara, tetapi buatlah pandangan yang berfokus pada siswa yang bermasalah agar siswa mengetahui bahwa guru tetap memperhatikan siswa di dalam kelas. Jika perilaku yang dicurigai masih terus terjadi, langkah selanjutnya adalah guru bergerak ke arah siswa yang bermasalah. Berdirilah di samping siswa yang bermasalah tetapi dengan melanjutkan pembelajaran dengan menyapa kelas. Jadi dalam tahap selanjutnya itu adalah mendatangi siswa yang bermasalah dan duduk berada di sampingnya. Lakukan dengan tenang dan penuh keyakinan agar mereka terus terlibat kembali di dalam kelas tanpa membuat masalah. Jika langkah pertama dan kedua belum berhasil, langkah selanjutnya adalah sampaikanlah kepada siswa yang bermasalah bahwa dia melakukan sebuah masalah. Caranya itu memberitahu kepada siswa yang membuat masalah bahwa dia melakukan keributan sehingga membuat pembelajaran tidak kondusif. Jadi guru dapat berbicara atau menyampaikan kepada siswa seperti apa yang sedang kami lakukan di dalam kelas saat ini itu adalah hal yang penting. Jadi kami membutuhkan partisipasi kamu dalam pembelajaran saat ini. Jika kelas sudah selesai, kamu boleh melanjutkan aktivitas yang sedang kamu lakukan saat ini. Jadi pembicaraan tersebut bertujuan untuk mengembalikan perhatian siswa ke dalam kelas sehingga insiden tidak terlanjut dan tidak membuat keributan yang semakin meningkat. Jika siswa masih membuat keributan, langkah terakhir adalah guru menghentikan kelas dan memberitahu bahwa di dalam kelas sudah mempunyai peraturan yang harus dilaksanakan semua orang yang ada di kelas. Jadi guru memberitahu peraturan-peraturan yang
sudah disepakati di dalam kelas agar membuat siswa tersebut disiplin kembali dan melanjutkan pembelajaran. Jadi langkah terakhirnya itu adalah guru menghentikan kelas. Saya akan menjelaskan mengenai recommendation, recognizing, dan monitoring. Baik, rekomendasi untuk praktek kelas. Menyadari potensi masalah, Anda harus memperhatikan sinyal berikut. Satu atau lebih siswa belum pernah terlibat dalam pekerjaan kelas untuk waktu yang lama. 2. Sekelompok siswa terus melihat siswa yang lain dan tersenyum. 3. Anggota kelas melihat bagian tertentu dari kelas. 4. Siswa cekikikan atau tersenyum saat Anda berjalan ke bagian tertentu dari kelas. 5. Saat punggung Anda diputar, Anda berulang kali mendengar suara gemetar, bisikan, atau suara lainnya dari bagian tertentu kelas. Menyadari bahwa Anda adalah makhluk emosional. Penting untuk disadari bahwa perasaan dan pikiran kita seringkali sedikit atau tidak ada hubungannya dengan kenyataan dan tidak memiliki hubungan yang diperlukan dengan tindakan kita. Kita biasanya bereaksi terhadap orang dari perspektif pengalaman masa lalu kita dan keyakinan kita tentang tipe orang. Misalnya, Anda mungkin pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan dengan seseorang di masa muda Anda. Sekarang, sebagai seorang guru, Anda bertemu dengan seorang siswa yang mengingatkan Anda pada orang itu. Reaksi emosional negatif Anda tidak ada hubungannya dengan siswa. Itu hanyalah bayangan dari masa lalu Anda. Demikian pula karena ketidaktahuan Anda mungkin telah membentuk opini negatif tentang tipe orang tertentu. Ketika seorang siswa yang mencontohkan tipe yang seperti itu dan memasuki kelas Anda akan mendapat reaksi hati-hati atau negatif. Reaksi ini normal dan merupakan bagian dari kondisi manusia. Kita semua memiliki prasangka dan prasangka yang datang dari pengalaman masa lalu kita. Kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Pikiran dan perasaan Anda terhadap siswa tertentu tidak selalu merupakan sikap yang dapat diubah dengan mudah. Namun bagaimana Anda bersikap terhadap siswa itu sepenuhnya dalam kendali Anda. Konsep ini memberikan kebebasan yang besar bagi guru di ruang kelasnya, memantau pikiran dan emosi Anda. Meskipun perilaku Anda yang sebenarnya mempengaruhi siswa secara lebih pada perasaan Anda yang mendasarinya, penting untuk menyadari perasaan tersebut dan bagaimana Anda secara sadar atau tidak sadar menyembunyikan pikiran atau emosi negatif tentang siswa tertentu. Anda dapat menggunakan langkah-langkah berikut untuk memantau pikiran dan emosi Anda. 1. Tinjau mental siswa di kelas Anda. Catat reaksi emosional Anda terhadap setiap siswa. 2. Bagi siswa yang membangkitkan pikiran atau emosi negatif, luangkan waktu untuk mencoba mengidentifikasi reaksi spesifik Anda. 3. Cobalah untuk mengidentifikasi peristiwa di masa lalu yang mungkin menjadi sumber pikiran dan emosi negatif Anda terhadap siswa tersebut. Untuk memberi contoh proses ini, pertimbangkan seorang guru sekolah menengah yang telah meninjau siswa di kelasnya dan memutuskan bahwa dia memiliki reaksi negatif yang cukup kuat terhadap seorang remaja putri bernama Cassandra. Pada langkah 1. Pada langkah 2, guru akan meluangkan waktu untuk memikirkan secara spesifik reaksinya terhadap Cassandra dan mungkin membuat catatan tertulis untuk refleksi selanjutnya. Pada langkah ketiga ini, guru akan memikirkan hal-hal yang telah terjadi di masa lalu yang mungkin berkaitan dengan reaksi negatifnya terhadap Cassandra. Dia mungkin bertanya pada dirinya sendiri pertanyaan seperti ini. 1. Siapakah atau apa yang siswa ini ingatkan kepada saya? 2. Apakah sesuatu yang terjadi di masa lalu yang mengingatkan saya pada situasi saat ini? Jika ya, bagaimana reaksi saya di masa lalu? Pikiran dan emosi apa yang saya miliki tentang pengalaman itu? Menjadi lebih sadar akan sumber reaksi negatif kepada siswa tertentu
dapat membantu mengurangi cengkraman reaksi ini terhadap Anda dan membantu Anda memperlakukan siswa tersebut dengan adil. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang reframing atau membingkai ulang. Lalu ada mempertahankan eksterior yang keren dan cara merawat diri sendiri. Tentunya ini akan berkaitan dengan pengendalian emosi guru di kelas. Baik, langsung saja. Yang pertama ada reframing atau membingkai ulang. Menurut Wiwoho pada tahun 2011, reframing adalah upaya untuk membingkai ulang sebuah kejadian dengan mengubah kejadian itu sendiri. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa seorang guru memiliki pengalaman negatif dengan siswa tertentu yang bernama Neil. Guru telah mempersonalisasikan perilaku Neil sebagai tindakan yang dimaksudkan untuk tidak menghormati guru atau dengan sengaja membangkitkan amarahnya. Namun, perilaku siswa dapat memiliki banyak penjelasan lain. Misalnya, ketika Neil mungkin marah tentang pertengkaran yang dilakukan dengan temannya atau anggota keluarga, dan dia mungkin kecewa tentang sesuatu atau aktivitas yang menolaknya. Nah, mungkin saja sesuatu yang menjengkelkan telah terjadi dalam kehidupan pribadi Neil yang tidak disadari oleh gurunya. Atau mungkin Neil merasa harga dirinya rendah. Dalam hal ini, guru melihat tindakan siswa dengan cara yang memberikan siswa keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan kesempatan untuk berpikir lebih jernih dan interaksi yang lebih produktif. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan membingkai ulang atau reframing. Dalam arti lain, membingkai ulang juga dapat dikatakan sebagai mengembalikan hubungan baik dari yang tidak baik dengan cara melihat dengan sudut pandang lain. Mempertahankan eksterior yang keren. Pada akhirnya, objektivitas emosional harus ditampilkan melalui perilaku di dalam kelas. Aturan utama dari objektivitas emosional adalah bahwa sikap guru di kelas harus menghindari hal yang ekstrim. Ini sangat penting untuk emosi dan amarah. Artinya, bahkan ketika guru menjadi sangat gelisah dengan siswa tertentu, guru tidak boleh menunjukkan emosi tersebut secara nonverbal. Meskipun tidak merasa mengungkapkan kemarahan secara nonverbal, namun bisa juga guru mengungkapkan kemarahan kepada siswa secara verbal. Untuk mengatasinya harus dilakukan dengan cara tertentu, yakni yang pertama itu ada menyatakan apa yang membuat guru marah tanpa mendramatisir atau terlalu menekankan reaksi guru. Lalu ada menggunakan nada suara yang tenang dan merata. Strategi lainnya adalah dengan mendengarkan dan berbicara secara aktif. Tujuan khas dari komunikasi adalah untuk mentransfer informasi dari satu orang pembicara ke orang lain atau kelompok pendengar. Mendengarkan dan berbicara secara aktif memastikan bahwa pendengar telah mendengar komunikasi pembicara. Mendengar dan berbicara secara aktif adalah keterampilan yang membutuhkan waktu untuk berkembang. Jadi mungkin guru memerlukan usaha untuk merasa nyaman dengan strategi yang terlibat. Namun saya percaya bahwa hasil dalam hal pengelolaan kelas sepadan dengan usahanya. Ingatlah bahwa siswa adalah orang yang ingin didengar, sama seperti kita. Cara terbaik untuk memastikan awal yang baru adalah dengan melakukan sesuatu yang membantu meringankan hal negatif emosi yang guru rasakan.
Untuk mencapai tujuan ini, cobalah rehat sejenak dan berusaha memanjakan diri agar rasa stres itu hilang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu burnout. Burnout bisa dikatakan dengan suatu kelelahan, kejenuhan, ataupun stres. Namun sebenarnya burnout ini memiliki arti yang lebih. Seseorang yang mengalami burnout bagaikan lilin yang kehilangan nyala apinya. Burnout diartikan sebagai hilangnya motivasi dan dorongan secara total, meningkatnya sinisme dan menurunnya penghargaan atas diri sendiri. Hal ini mempengaruhi kesehatan fisik dan kesehatan mental, dan bisa berdampak negatif pada kehidupan pribadi maupun sosialnya. WHO merangkum burnout sebagai sebuah sindrom yang dikonsepkan sebagai hasil dari stres kronis yang belum berhasil dikelola. Dalam proses pembelajaran, menurut Scovely dan kawan-kawan pada tahun 2002, burnout yang terjadi di kalangan siswa merujuk pada rasa lelah secara emosional yang disebabkan oleh tuntutan belajar, memiliki perilaku sinis, dan meninggalkan pelajaran. Terdapat beberapa karakteristik atau gejala yang dapat dilihat jika seseorang mengalami burnout. Yang pertama adalah depersonalisasi atau zynism, seperti menjauhkan individu dari lingkungan sekitar, merasa tidak mampu bersosialisasi dengan orang lain, mudah mengeluh setiap hari, merasa tidak peduli dengan orang lain, emosinya tidak terkontrol, kehilangan harapan mengajar, merasa terjebak dan merasa gagal. Yang kedua, karakteristiknya adalah kelelahan secara emosional, seperti sering merasa lelah, frustasi, mudah tersinggung, sedih, putus asa, tidak berdaya, merasa tertekan, mudah marah, perasaan tidak nyaman dalam melakukan tugas-tugas sekolah. Dan yang ketiga, terlihat dari menurunnya keyakinannya terhadap akademik, seperti perasaan rendah diri terhadap diri sendiri, kehilangan semangat belajar, merasa tidak kompeten, merasa tidak puas terhadap prestasi yang didapat. Jika kita mengalami burnout, tenang saja, kita hanya perlu melakukan beberapa strategi untuk memulihkan dari burnout. Salah satunya yang pertama adalah yakinkan kepada diri sendiri bahwa saya bisa melewati ini semua. Ini akan segera berakhir. Tenang, saya memegang kendali. Kemudian lakukan olahraga ringan seperti berjalan, berenang, bersepeda. Terapkan nutrisi yang baik. Kemudian tetapkan tujuan yang realistis. Bekerjalah lebih cerdas daripada lebih keras. Dan berada di sekitar orang-orang yang paling positif yang kita kenal, jauhkan dari orang-orang yang negatif. Serta ingat, jika dalam pembelajaran kita merasakan burnout, ingatlah pada tujuan awal kita mengajar. Dan ingat juga momen-momen yang membuat kita bahagia. Burnout ini dapat menyebabkan kesehatan mental kita terganggu. Ada beberapa skala tingkat kesehatan mental. Yang pertama, ada tingkat non-fungsional. Orang ini biasanya memiliki kecacatan seperti skizofrenia atau depresi berat. Mereka tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, obat-obatan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada tingkat disfungsional. Tingkat ini berada tepat di atas non-fungsional, namun meskipun tingkat ini lebih banyak memiliki kelebihan daripada non-fungsional, akan tetapi mereka memiliki banyak sekali masalah. Seperti kehidupan mereka yang mengalami kesehatan mental terganggu tetapi tidak diobati, kemudian keterampilan hidup yang kurang dalam problem solving sehingga memungkinkan nantinya akan mengonsumsi obat-obatan terlarang atau narkoba, kemudian tidak bertanggung jawab dan tidak mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga ada tingkat rata-rata. Orang-orang ini sering merasa oke pada kehidupannya meskipun sebenarnya mereka memiliki keinginan dan cita-cita yang lebih. Kemudian yang keempat ada tingkat sehat secara emosional. Mereka adalah orang-orang yang secara konsisten menyelesaikan sesuatu, berteman baik dengan orang lain, memberikan kontribusi bagi kehidupan keluarga, teman, rekan kerja. Mereka biasanya percaya diri dan nyaman dengan diri sendiri. Mereka menciptakan sedikit masalah dan mampu menyelesaikannya dengan cepat dan efektif. Kemudian yang terakhir ada tingkat teratas, yaitu unggul. Seperti Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, kemudian ada pemimpin spiritual seperti Bunda Teresa, kemudian kalau di dalam agama kita ada Nabi Muhammad SAW. Nah,
Kelompok ini terdiri juga dari orang biasa yang mereka memberikan kontribusi yang sangat besar bagi sekitarnya, juga mereka menjalani kehidupan pribadinya dengan penuh rasa cita dan integritas. Untuk mengetahui kita berada di tingkatan yang mana, kita bisa melakukan penilaian dengan diri kita sendiri. Salah satunya dengan cara introspeksi diri kita secara umum. Bertanya kepada diri kita bagaimana keluarga kita, bagaimana orang tua dan saudara-saudara kita, bagaimana kehidupan keluarga kita, bagaimana lingkungan sekolah kita, juga bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Jika telah teridentifikasi bahwa ternyata kita berada di tingkatan di bawah rata-rata, kita bisa menanyakan kembali kepada diri kita sendiri. Tingkatan seperti apa yang kita inginkan, keluarga seperti apa yang kita harapkan, lingkungan sekolah seperti apa yang kita inginkan, dan juga hubungan dengan orang lain seperti apa yang kita harapkan. Meskipun tentunya setiap orang memiliki keinginan untuk berada di tingkat unggul, namun sebaiknya atau setidaknya tingkat secara emosional adalah tujuan yang lebih bisa kita capai. Perlu diperhatikan, mungkin saja kita menunjukkan perilaku yang berbeda di setiap kondisinya. Misalkan, jika kita di sekolah, kita menunjukkan perilaku sehat secara emosional. Namun ketika kita sudah berada di rumah, cenderung kita menunjukkan perilaku disfungsional. Hal ini, singkatnya, kita bisa mengukur kesehatan mental kita pada waktu dan situasi tertentu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.